Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, Gimana? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Hari ini kita kemungkinan pertemuan terakhir. Eh, ada dua tema yang akan kita bahas pada pertemuan terakhir kita, yaitu tentang pemeriksaan di tempat lain yang bukan TPI, ya. Ini kaitannya dengan pendelegasian, ya. Jadi pendelegasian kewenangan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk menetapkan, ya, menetapkan TPI. Tapi TPI-nya ini disebut sebagai tempat lain, gitu ya. Jadi di dalam Permenkumham 44 2015 ini diatur bahwa penetapan tempat lain yang digunakan atau ditetapkan, difungsikan sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian itu ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, ya. Jadi kita kalau lihat modulnya ini adalah pemeriksaan keimigrasian di tempat lain yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian. Jadi lebih simpelnya kita sebut ini adalah TPK, ya, TPK. Nah, ini apa sih TPK itu? Jadi TPK itu saat ini TPK lebih banyak merupakan pelabuhan, ya, atau terminal khusus, gitu. Jadi terminal khusus itu merupakan nomenklatur, ya, yang sebuah definisi, sebuah nomenklatur yang diatur di Kementerian Perhubungan, ya. Jadi kalau kita mau lihat terminal khusus itu mengacu kepada peraturan Menteri Perhubungan, ya, tentang terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri, gitu ya. Jadi kalau terminal khusus ini merupakan sebuah dermaga, ya, sebuah dermaga yang berada di luar daerah lingkungan kerja, gitu ya. Jadi misalnya ada sebuah pabrik, ya, kemudian dari pabrik itu hasil produksi dibawa oleh transportasi darat, ya, keluar dari kawasan pabrik, ya, menuju pelabuhan kecil, ya. Nah, itulah yang disebut sebagai terminal khusus, ya. Terminal khusus ini dibangun oleh si yang punya pabrik, gitu ya. Kemudian kalau TUKS, ya, terminal khusus untuk kepentingan sendiri, itu pelabuhannya berada di dalam kawasan pabrik itu sendiri, ya. Jadi ada dua jenis, ya, ada terminal khusus, ada TUKS, ya. Sebenarnya hampir sama, ya. Prinsipnya Tersus dan TUKS ini itu merupakan fasilitas yang dibangun oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan ekspor impor, ya, melalui transportasi laut, ya. Nah, di dalam modul itu sudah dijabarkan terkait dasar hukum, ya. Jadi dasar hukumnya itu ada di Permen 44 2015, ya. Jadi penetapannya berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Imigrasi, ya. Nah, bagaimana sebuah tempat dapat ditetapkan, ya, itu ada mekanisme dan prosedur yang harus dijalani atau dilalui, ya. Pada saat sebuah terminal khusus telah ditetapkan, ya, maka petugas imigrasi itu wajib, ya, wajib
melaksanakan pemeriksaan di tempat itu ya. Jadi bukan hanya menteri ya yang bisa menetapkan TPI, tapi Direktur Jenderal itu juga bisa menetapkan ya. Lalu apa bedanya Pak TPI sama yang tempat lain ditetapkan oleh Dirjen ini ya? Jadi TPI sama yang ditetapkan Menteri sama TPI yang ditetapkan oleh Dirjen. Ya, bedanya adalah bahwa tempat pemeriksaan keimigrasian atau TPK ya ini hanya melayani kepentingan tersendiri ya, kepentingan khusus gitu. Jadi bisa dibilang ini adalah pelabuhan privat lah gitu ya. Tidak boleh ada masyarakat atau alat angkut yang menggunakan fasilitas tersebut ya. Hanya alat angkut ya yang berkepentingan dengan perusahaan. Nah, ini dasar landasan utamanya itu ada di PP ya, di PP 31 di pasal 20 ayat 3 itu ya menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu ya, apa yang dimaksud dalam keadaan tertentu itu berarti berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan ya. Ada kebutuhan lalu ada pertimbangan gitu ya. Maka dalam keadaan tertentu, tempat lain ya, pelabuhan laut atau terminal khusus yang bukan TPI dapat difungsikan sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian yang bersifat sementara dengan penetapan keputusan Direktur Jenderal Imigrasi. Nah, kemudian keputusan Dirjen tersebut ya, itu mekanismenya seperti apa? Ya, jadi mekanismenya itu ada sebuah perusahaan ya, mereka ingin kapal yang mengangkut barang mereka baik impor maupun ekspor ya. Ini misalnya pabrik semen ya. Pabrik semen itu mereka memproduksi semen, tapi tidak itu saja. Mereka membutuhkan beberapa bahan dasar ya. Bahan dasar untuk produksi semen itu diimpor ya dari negara lain ya. Ada beberapa material atau zat kimia yang diimpor dari negara lain. Kemudian perusahaan itu memproduksi semen. Ya, setelah jadi semen, mereka punya target pasar, baik itu domestik dan internasional. Ya, jadi mereka melakukan pemenuhan produksi untuk domestik dan internasional. Nah, untuk internasional ini maka akan ada kapal yang masuk atau keluar negeri. Ya. Kapalnya bisa kapal milik perusahaan tersebut atau bisa dari si pembeli, ya pembeli yang menggunakan jasa kapal untuk mengambil ya semen yang mereka beli, buyer gitu ya. Jadi buyer itu biasanya juga menyewa sebuah kapal untuk mengangkut semen yang mereka beli. Nah, kemudian permohonan si perusahaan tersebut ya itu diajukan ke kepala kantor ya. Kepala kantor meneruskan ke divisi ya. Lalu divisi keimigrasian melanjutkan ke Direktur Jenderal ya. Dalam hal ini adalah Direktur Lalu Lintas Keimigrasian yang mempunyai tugas dan fungsi ya untuk melakukan kajian ya. Kajian lalu melaporkannya kembali, setelah itu membuat konsep penetapan surat keputusan Direktur Jenderal Imigrasi. Nah, dalam permohonan perusahaan itu wajib dilampirkan beberapa rekomendasi ya, rekomendasi terutama seperti rekomendasi dari pemerintah daerah, kemudian rekomendasi pada poin 4 ini bukan bersifat jadi rekomendasi dari BIN, polisi, BAIS ya atau Kementerian Luar Negeri ini berupa sifatnya opsional ya, alternatif. Jadi bisa memilih ya rekomendasinya dari
pihak mana di antara yang poin 4 ini. Kemudian setelah diterimanya permohonan oleh Direktur Lantaskim, ya, ini dibentuk tim, ya, tim untuk membuat melakukan survei peninjauan lapangan. Kemudian berdasarkan hasil peninjauan, maka disampaikan rekomendasi bahwa tempat tersebut layak untuk dijadikan tempat pemeriksaan keimigrasian. Artinya antara kebutuhan dan kesiapan kita, ya, kesiapan kantor Imikanim untuk melaksanakan pemeriksaan di sana itu terpenuhi gitu ya kebutuhannya gitu ya. Memang utamanya sih lebih kepada fasilitas, ya, berapa jauh tempat tersebut dari kantor imigrasi, ya, kemudian apakah perusahaan tersebut menyediakan transportasi, ya, kemudian apakah nanti pelaksanaannya itu akan mengalami kendala-kendala atau hambatan, ya, itu ditinjau gitu ya, dilakukan peninjauan. Ini terkait fasilitas terminal khusus, ini juga sudah diatur di peraturan Menteri Perhubungan, ya. Jadi di dalam Permenhub nomor 20 ini, ya, ini juga diatur sama halnya dengan penyelenggara pelabuhan atau bandar udara, ya, bahwa, ya, untuk ditetapkan, ya, sebagai tersus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, ini kita sudah bahas, ya. Jadi tidak ada istilah di dalam tatanan kepelabuhanan itu istilah pelabuhan internasional, ya. Yang ada pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri. Nah, ini perlu diingat kembali. Jadi persyaratannya itu adalah tersedianya fasilitas kantor dan peralatan penunjang, ya. Nah, ini fasilitas kantor dan peralatan penunjang ini diperhatikan, ya, apakah terpenuhi atau tidak gitu ya. Intinya dari permohonan tersebut kita tim survei itu memastikan, ya, komitmen dari pengelola terminal khusus untuk menyediakan fasilitas, ya. Jadi sejak diterbitkannya Permen Kumham 44 tahun 2015, ini mungkin jadi Undang-Undang 6 2011 itu mengalami keterlambatan, ya, dalam recording stop. Oke. Jadi ada keterlambatan. Kemudian peraturan turunan dari PP 31 itu baru terbit tahun 2015, ya. 2015 dengan situasi pada saat itu yang bisa dibilang Permen Kumham 44 tahun 2015 ini kurang tersosialisasi dengan baik, ya, di jajaran imigrasi gitu ya. Jadi banyak orang imigrasi yang sebenarnya apa sih gitu. Malah bahkan ada Kanim yang membawahi TPI Laut, mereka begitu ada permohonan atau pemberitahuan kedatangan kapal, ini mereka langsung, ya, melaksanakan pemeriksaan di tempat yang bukan TPI tersebut, ya. Dan itu mungkin sampai hari ini masih berjalan, ya, praktek-praktek yang istilahnya tidak sesuai dengan ketentuan kita. Jadi kita yang punya aturan, kita sendiri yang melanggar. Nah, itu yang terjadi saat ini, gitu ya. Sehingga pada tahun 2017, ya, ini diterbitkanlah surat Direktur Lantaskim, ya, surat pada tahun 2017. Bayangkan dari tahun 2015 sampai 2017, ya,
baru ada dokumen atau surat resmi dari Direktorat Jenderal ya yang isinya kurang lebih tolong teman-teman di daerah dilakukan inventarisasi mana saja tempat-tempat yang bukan TPI ya agar diusulkan ya sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian atau TPK. Jadi istilah TPK ini banyak yang teman-teman kita ya senior-senior kita itu yang tidak paham gitu ya. Ini surat Pak Marioto ini ya isinya adalah menyampaikan ya bahwa di dalam Permen Kumham 44 2015 ya ini tempat yang bukan TPI ya itu bukan ini perhatikan ini frase yang bukan TPI ya ini dapat difungsikan ya setelah mendapatkan penetapan keputusan ya jadi eh, kalau bisa dibilang ini teman-teman kita banyak sekali yang melakukan tindak pidana. Kenapa melakukan tindak pidana? Ya, karena melakukan pemeriksaan di tempat yang bukan TPI. Gitu ya. Jadi undang-undangnya sudah jelas, prinsipnya sudah jelas, setiap orang harus masuk melalui TPI. Ya, tapi pada praktiknya itu tempat yang bukan TPI ya dicap juga ya, diperiksa juga gitu. Jadi clearance itu nggak hanya di TPI-nya, tapi di tempat-tempat yang bukan TPI juga dilaksanakan clearance. Kemudian setelah beredarnya surat ini, itu masih sangat minim ya, masih sangat minim apa adanya usulan dari kantor imigrasi untuk apa menetapkan gitu. Jadi dari Direktorat Jenderal itu kurang melakukan sosialisasi kepada Kanim. Ya. Kanim tidak melakukan sosialisasi kepada pengelola terminal khusus, gitu ya. Jadi itu adalah masalah yang sebenarnya cukup penting ya. Kalau ada orang luar yang paham, ini kita bisa bisa disomasi ya atau ditun ya, digugat ya karena melakukan pemeriksaan di tempat yang bukan TPI ya. Jadi tahun 2017, kemudian di tahun 2019 ya ini disampaikan lagi surat ya. Isinya masih sama, hanya saja di dalam surat ini diberikan penjelasan lagi gitu ya. Diperjelas gitu loh ya. Di dalam surat ini ya disampaikan bahwa saat ini tuh makin banyak ya, makin banyak tempat-tempat yang bukan TPI, kemudian teman-teman itu melaksanakan clearance seenaknya gitu ya, dan ini sudah termonitor gitu kan. Nanti kita akan sharing apa dokumennya sehingga teman-teman bisa lebih apa detail ya membaca. Kemudian diatur juga rekomendasi ya, dijelasin lagi, dijabarkan nih di surat 2019 ini, ya kan? Gitu. Kemudian diminta datanya nih, data pelabuhan yang telah di tempat lain, ya kan? Kemudian segera mengusulkan, gitu ya. Jadi ini 2019, sekarang 3 tahun berjalan, ya, cukup tinggi, ya, respon dari Kanim, ya, sehingga yang tadinya itu hanya sekitar 4 atau 5 tempat ya sekarang sudah berkembang sekitar cukup banyak ya, cukup banyak. Pada saat modul ini disusun ya itu ada yang telah ditetapkan itu sebanyak
Nah, ada sebanyak 36 ya. Itu ya. Jadi hingga Agustus 2020 ya, Direktur Jenderal telah menetapkan sebanyak 36 TPK ya, 23 diantaranya ya itu telah mengantongi keputusan ya, terdapat 27 terminal khusus artinya yang privat ya, kemudian ada 9 pelabuhan laut yang digunakan untuk kepentingan tersendiri juga ya gitu loh. Pak, kok ada pelabuhan laut Pak, kenapa pelabuhan yang nggak ditetapkan sebagai TPI ya? Karena pelabuhan laut yang 9 ini itu hanya digunakan untuk sementara ya gitu. Jadi nggak akan selamanya. Jadi kebetulan ada sebuah proyek ya, saya kasih contoh misalnya proyek PLTU ya. Kemudian PLTU ini kan dia baru membangun. Nah, mereka tidak punya posisinya juga bukan di pinggir pantai ya, posisinya di tengah daratan. Kemudian mereka meminta supaya ada beberapa material ya yang harus diimpor gitu ya. Nah, material ini diimpor melalui pelabuhan terdekat ya. Pelabuhan ini pun bukan pelabuhan yang memenuhi standar untuk pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ya. Tapi karena PLTU tersebut merupakan salah satu termasuk di dalam daftar proyek strategis nasional ya, maka diberikan kemudahan-kemudahan dan pertimbangan khusus sehingga apa yang mereka butuhkan langsung dapat diimpor dan langsung masuk ke pelabuhan terdekat ya, sehingga memudahkan dalam proses eh, distribusi ya, sehingga mempercepat pembangunan PLTU itu sendiri ya. Ini berupa kolaborasi ya antara seluruh kementerian lembaga untuk mendukung sebuah proyek nasional gitu ya, proyek strategis nasional. Ada juga untuk terminal khusus ya, ini memang mayoritas itu bergeraknya di bidang pertambangan ya, artinya melakukan kegiatan ekspor hasil tambang ya, di mana pemerintah telah melakukan revolusi dalam dunia pertambangan ya, di mana Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mewajibkan pihak tambang untuk memproses hasil tambang itu menjadi barang setengah jadi gitu ya, di mana proses tersebut itu nantinya akan membawa dampak ya, dengan adanya lapangan pekerjaan ya, pertumbuhan ekonomi di daerah ya, sehingga manfaatnya terasa untuk masyarakat. Nah, ini kebijakan yang sangat menguntungkan ya. Kemudian ada juga yang bergerak di bidang pariwisata ya. Pariwisata ini apa? Pariwisata ini adalah sebuah perusahaan yang memiliki biasanya mereka punya hotel ya. Kemudian hotelnya di pinggir pantai, kemudian di pantai tersebut itu terdapat dermaga ya. Dermaganya itu untuk apa? Untuk tempat parkir kapal yah ya. Kita menyebutnya adalah marina. Nah, jadi kalau ada dia sebut marina, nah itu berarti istilah, oh berarti di situ tempat parkirnya yah gitu ya. Itu marina istilahnya ya. Jadi terminal khusus pariwisata bagi tempat parkir kapal-kapal yah gitu ya, kapal yah. Nah, tempat parkir kapal yah itu terdiri dari dua ya. Ada parkir air, ada parkir darat gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngelihat kapal yah itu parkir di sebuah dermaga, berarti itu merupakan terminal pariwisata ya, terminal khusus pariwisata. Kemudian kalau teman-teman lihat ada kapal, kemudian dia diangkat ke darat ya, lalu diparkir di depan pantai atau di pinggir pantai ya, di darat tapi ya.
atau dimasukkan ke sebuah garasi gitu ya. Nah, itu berarti terminal khusus pariwisata yang memiliki fasilitas parkir darat ya, parkir kering lah istilahnya gitu ya. Itu biayanya lebih mahal gitu ya. Jadi bisnisnya adalah menjual tempat parkir gitu ya. Parkir basah lebih murah, parkir kering lebih mahal gitu ya. Karena tentunya kapal yang diparkir di darat itu akan terhindar dari korosi ya. Nah, gitu. Kemudian ada minyak sawit ya, BBM ya. BBM ini contohnya apa nih Pak BBM? Maksudnya BBM jadi ada Pertamina ini selaku BUMN yang ditunjuk pemerintah untuk memproduksi dan mendistribusikan BBM, ini ternyata masih melakukan impor ya. Jadi seperti Pertamax yang kita gunakan ya, itu BBM jenis Pertamax itu masih diimpor ya dari Singapura dan beberapa negara tetangga ya. Nah, ini mereka melakukan impor secara rutin ya, baik itu melalui Cirebon, Balongan ya. Kemudian ada juga di Bau-Bau ya di Sulawesi Tenggara. Itu mereka melakukan impor Pertamax ya, termasuk Pertamax Turbo ya, diimpor langsung. Kemudian ada semen tadi kita sudah bahas, kayu, kertas ya, ada perikanan bahkan ya. Jadi perikanan ini cukup unik ya, karena perusahaan ini mereka membangun sebuah penangkaran ya, penangkaran ikan kerapu yang kualitas nomor satu ya, di tengah laut, di pinggir pantai itu mereka membangun penangkaran sehingga ikan-ikan ini pun ada sensor ya, diberikan makan khusus yang diproduksi langsung oleh perusahaan tersebut ya, dijaga ininya ya, dari gangguan-gangguan eh, laut ya. Kemudian setelah berusia usia tertentu, ikan-ikan ini langsung dinaikkan ke atas kapal ya dalam keadaan hidup. Kemudian diekspor gitu ya. Diekspornya dulu pasarnya itu paling besar di Hong Kong ya, Taiwan ya. Jadi ikan yang ikan yang istimewa ya. Mereka udah kayak orang gitu ya, dibawa dalam keadaan hidup dibawa ke luar negeri ya untuk dinikmati oleh eh, orang-orang yang hobi makan ikan gitu ya. Kemudian mendukung suatu perusahaan pemerintah daerah setempat. Nah, ini kalau untuk komoditas perusahaan atau pemerintah daerah setempat ini seringkali kita melihat ada beberapa pemerintah daerah yang masih dalam proses pembangunan ya, sehingga membutuhkan aspal ya, aspal atau beberapa komoditas lain, terutama aspal lah ya, seingat saya itu aspal ya. Nah, dengan jumlah TPK yang semakin bertambah ya, dan sebagian besar itu terminal khusus ya, jadi bukan bandara, bukan pelabuhan laut ya. Kalau kita sebut pelabuhan laut ya, itu berarti dia sudah dikelola oleh eh, pelabuhan laut, itu dia bersifat umum gitu ya, bersifat umum ya, melayani kepentingan masyarakat, baik itu yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ataupun diserahkan kepada operator ya. Kita sudah bahas kemarin. Nah, itu disebut pelabuhan laut. Kalau terminal khusus ini pasti punya perorangan, punya perusahaan gitu ya. Eh, Mungkin itu dulu ya. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin. Nah, kita akan lihat sedikit ini ya.
Nah, ini kita melihat ada ya, waktu itu ada nomenklatur pelabuhan khusus sebelum adanya Permen Hub yang menghapus tentang nomenklatur pelabuhan khusus, ditetapkan sebagai terminal khusus. Nah, ini kalau kita lihat suratnya ya, jadi di Samarinda, ini kita bicara tentang Samarinda ya. Jadi di Samarinda itu ada beberapa perusahaan yang memiliki pelabuhan khusus ya. Zaman itu nomenklaturnya masih pelabuhan khusus. Ya. Tahun 2017, 2018, ya 19. Ini udah terminal khusus nih 19. 17, 19 itu peralihan ya. Jadi ada PT Indominco ya, ada PT Kaltim Primakoal. Lalu ada PT apa ini? Tanjung Bara, PT Kaltim Mohon izin Pak, Primakoal. Ya, slide-nya masih yang tadi Pak, izin Pak. oh, oke. Ya, ini contoh ya. Jadi di Samarinda itu terdapat 4 perusahaan ya. Ya, ini yang berdasarkan hasil apa? Inventarisasi itu ada 4 perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor melalui terminal khusus yang mereka bangun gitu ya. Lalu ada dasarnya surat permohonan ya. Ini sudah dilengkapi dengan surat permohonan perusahaan, kemudian rekomendasi dari pemerintah daerah, kemudian rekomendasi dari salah satu instansi tadi ya. Kemudian ada surat penetapan status. Kalau di dalam modul itu disebut status keputusan Menteri Perhubungan mengenai status pelabuhan atau izin operasional. Nah, jadi ada izin operasional yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, ya, memberikan izin operasional. Ini biasanya jangka waktunya pun panjang ya, bisa 5 tahun, 10 tahun ya. Nah, ini dilampirkan semua, ya, dilampirkan semua sehingga kepala kantor meneruskan ya ke Kanwil lalu ke direktorat ya. Lalu ditinjau nih apa sama tim dari Direktorat Jenderal ya. Tim dari Direktorat Jenderal meninjau, melaporkan setiap kegiatan ya. Ini batu bara semua ini ya, batu bara sama. Mohon izin Pak, slide-nya belum tampil Pak, izin Pak. Oke. Oke. Jadi tim melakukan peninjauan lapangan. Maaf sebentar.
Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di saat peninjauan itu ya, ini sudah dilakukan peninjauan ya ke 3 tempat ya. Ini bergerak di bidang batu bara nih ya. Me- apa perusahaan tambang batu bara ya. Nah, ini pertimbangannya nih. Ada Jadi tim ini merekomendasikan ya bahwa 3 tempat tersebut ya dapat ditetapkan, gitu ya. Intinya seperti itulah, gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, ini tim kunjungan ke Kanwil, ke Kanim ya, lalu meninjau langsung ya. Perusahaan sudah punya ruangan ya untuk petugas CIQP gitu ya. Jadi Custom Immigration Quarantine and Port Authority ya. Jadi bea cukai, imigrasi, karantina dan sah bandar gitu ya, sudah disiapkan ruang kantornya gitu ya oleh pengelola terminal khusus. Ini nggak main-main ini mereka ya. Nah, ini seperti ini Pak ya teman-teman ya, kalau berkunjung ke tambang batu bara ini memang luar biasa ya, mereka bagaimana mengelola kegiatan produksi dan ekspor gitu ya, batu bara ya. Jadi kita melihat langsung ya di mana kapal itu bersandar ya, di mana nanti petugas ya. Jadi apa produk yang mereka ekspor ya, komoditasnya, kemudian bagaimana mekanisme kapal itu masuk dan keluar ya. Ini yang dibahas dalam proses peninjauan lapangan ya. Kemudian setelah itu dilakukan penetapan ya. Melakukan penetapan berupa keputusan Direktur Jenderal Imigrasi ya tentang slide-nya belum. Ya, ini endingnya seperti ini. Jadi Direktur Jenderal Imigrasi menerbitkan surat keputusan ya, tentang penetapan Pelabuhan Khusus Pertambangan Batubara PT Kaltim Prima Koal sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian. Ya. Nah, di sini di dalam konsideran yang paling utamanya adalah poin huruf C ini ya. Jadi poin C inilah di mana kita mengambil peran ya dalam menunjang kegiatan ekspor batubara ya. Jadi kenapa imigrasi dibilang sebagai fasilitator? Nah, disinilah kita menunjukkan bahwa dari sisi sebagai regulator ya dan sebagai pelaksana undang-undang kita memberikan dukungan ya terhadap proses pemeriksaan orang ya, pemeriksaan keimigrasian sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan SOP ya yang yang harus kita laksanakan gitu ya. Jadi orang luar nggak paham ada surat keputusan gini ya, harus ada prosesnya gitu ya. Tapi ya ini harus dilakukan karena memang dalam rangka pengawasan tadi ya. Kita tidak menginginkan apabila pihak sebuah pintu keluar masuk ya, kita sebagai penjaga pintu gerbang negara ini sudah
memiliki instrumen, memiliki tools ya untuk melakukan manajemen lalu lintas keimigrasian gitu ya, sehingga ya itu harus kita laksanakan gitu kan. Gitu. Nah, di dalam keputusannya ya, kalau teman-teman lihat, yang pertama ya, itu coba salah satu baca, coba Pak Ketua, tunjuk temannya Pak Ketua, baca, menetapkan sampai kelima ini bergantian, ayo. Mohon izin Bang Hasnan Hanafi, Pak, izin Pak. Silakan. Izin Pak. Ya. Menetapkan keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang penetapan Pelabuhan Khusus Pertambangan Batubara PT Kaltim Prima Coal di Tanjung Bara, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian. Nah, Ke-1. Menetapkan Pelabuhan Khusus Pertambangan Batubara PT Kaltim Prima Coal di Tanjung Bara, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian untuk jangka waktu 5 tahun. Kedua, pemeriksaan keimigrasian di Pelabuhan Khusus Pertambangan Batubara PT Kaltim Prima Coal sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Samarinda. Ketiga, berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Imigrasi, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dapat dihentikan sebelum berakhir dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Keempat, permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga disampaikan paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu keputusan ini berakhir. Kelima, keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ya, terima kasih ya. Jadi ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi ya pada masa itu ya. Kemudian dalam perkembangannya ya, seluruh TPK itu dibuatkan kode TPI tersendiri ya, sehingga memudahkan dalam pendaftarannya di aplikasi perlintasan keimigrasian ya. Kita coba lihat daftar TPK terakhir ya. Mungkin ini sudah berkembang juga ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini merupakan rekap daftar TPK yang ada saat ini per November tahun 2020 ya. Jadi ada beberapa TPK itu ya, itu di bawah Kanim Banggai, Melaboh ya. Kemudian di Balikpapan, di Banggai, di Ketapang, kemudian Kota Mobagu, Banggai lagi ya. Kemudian ada di Tual sana juga ya. Jumlahnya total ada sekitar 37 ya. Ada 37 ya. 37 ini beberapa masih dalam proses ya. Artinya diberikan persetujuan sementara gitu ya. Karena aktivitasnya sudah berjalan, tapi ada kendala dalam pemenuhan beberapa rekomendasi oleh pihak perusahaan sehingga diberikan persetujuan sementara sebagai legalitas ya, sebagai legalitas teman-teman di Kanim untuk melaksanakan pemeriksaan. Dan ini sudah diberikan kode ya. Jadi ada kode di sini ya. Ada TK ini terminal khusus ya. PL ini pelabuhan laut gitu ya, untuk membedakan. Kemudian setelah menerima keputusan, ya,
ini teman-teman di Kanim itu melakukan registrasi ya TPI di dalam aplikasi perlintasan keimigrasian. Sehingga kanim-kanim yang sudah memiliki kanim-kanim TPI yang membawahi TPI pelabuhan laut atau bandara dan berikut terdapat TPK itu dapat membuat pelaporan ya kedatangan dan keberangkatan pada setiap pintu masuk ya. Jadi datanya itu tidak tersimpan dalam satu, jadi kapal yang masuk melalui TPK itu database-nya tidak bercampur dengan kapal-kapal yang masuk ya atau database perlintasan di TPI laut gitu ya. Untuk itulah dibuat kodifikasi tersebut sebagai basis data. Oke, itu ya contoh totalnya ada sekitar 37. Kemudian kalau kita coba buka ini ya. Apakah bisa ini? Ini kebetulan Word-nya sedang Office-nya sedang bermasalah, jadi nggak bisa buka. Nah ini beberapa sebaran TPK yang ada ya. Jadi luar biasa ya. Indonesia ini emang negara besar. Kita sebagai petugas imigrasi ya, tentunya bukan hal yang mudah ya. Selain mengawasi TPI yang sudah diputuskan oleh menteri ya, kita juga harus melakukan kegiatan-kegiatan di TPK ya untuk menunjang kegiatan ekspor atau impor ya. Ini baru TPK ya. Kalau sebaran TPI tadi luar biasa lagi ya. TPI coba kita cek ya. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Siap, izin Pak. Ya. Saya ingin bertanya Pak tentang TPI Pak. Ya. Kenapa Pak ya TPI itu perlu diperpanjang? Maksudnya kenapa TPI itu yang seperti Bapak jelaskan kemarin kan ada syarat yang harus dipenuhi untuk tempat itu bisa dikatakan sebagai sebuah TPI. Maksudnya kenapa kita harus memperpanjang lagi kalau misalnya nggak nungguin dicabut aja gitu Pak TPI-nya? Kenapa harus diperpanjang lagi seperti itu Pak? Baik, untuk yang perpanjangan itu hanya berlaku bagi TPK ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana yang TPI, mana yang TPK ya. Kalau TPI itu dia ditetapkan, kemudian dia dicabut gitu ya. Kalau TPK ini dia bersifat sementara. Kalau TPI dia bersifat permanen gitu ya. Dia TPI ini melayani kepentingan umum ya, bersifat permanen, kecuali tidak ada perlintasan ya, maka dapat dipertimbangkan untuk dicabut penetapan TPI-nya. Itu kalau TPI ya, pelabuhan laut, bandara, sama pos lintas batas ya. Nah, khusus untuk pos lintas batas
penetapannya itu mengacu kepada BCA, Border Cross Agreement pemerintah Indonesia dengan negara tetangga, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, sama Timur Leste, ya. Pada saat disusun BCA, masing-masing negara sudah menentukan di mana border cross-nya. Jadi pos lintas batasnya ada di mana, ya. Nah, itu menteri secara langsung menetapkan sebuah pos lintas batas yang ditetapkan di dalam border cross agreement itu ditetapkan sebagai TPI, ya, sebagai pintu masuk. Kalau TPK ini dia memiliki izin operasional yang dengan jangka waktu tertentu, sehingga pada saat Kementerian Perhubungan, ya, ataupun tidak terdapat lagi perlintasan, maka statusnya bisa dicabut, gitu ya. Nah, izin operasional yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan itu ada jangka waktu, gitu ya. Jadi sehingga di dalam keputusan Direktur Jenderal Imigrasi itu tidak melampaui jangka waktu yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kalau Kementerian Perhubungan memberikan perpanjangan, maka kita pun memberikan perpanjangan. Maka itulah yang disebut sementara, ya. Tidak permanen lah istilahnya begitu, ya. Gimana kira-kira? Apa sudah bisa menjawab pertanyaan tadi? Siap, sudah Bapak. Terima kasih Bapak. Siap. Apa ada pertanyaan lain? Izin bertanya Pak, Silakan, Mas. kan seperti yang kita ketahui kan Pak, di TPI biasanya ada area imigrasi ya Pak, seperti area kedatangan atau keberangkatan untuk tempat pemeriksaan yang lalu lalang keluar masuk. Nah di TPK sendiri Pak, apakah area itu juga ada atau mekanismenya berbeda Pak? Terima kasih Pak. Ya, jadi di TPK ini mekanismenya itu ada dua, ya. Apabila kapal itu bersandar, ya, maka petugas IQP, ya, yang memiliki kewenangan itu biasanya bersama-sama melakukan pemeriksaan di atas kapal, ya, sebelum ada orang yang naik turun, ya, dari kapal tersebut, gitu ya. Kemudian yang kedua, apabila kapal ini berlabuh, ya, di anchorage area atau di perairan yang telah ditetapkan sebagai tempat parkir kapal, ya, maka petugas CIQP bersama-sama menaiki kapal kecil atau speedboat, ya, menuju ke tengah, ya, menuju ke tempat kapal berlabuh. Nah, ini petugas melakukan pemeriksaan, gitu ya. Tapi ya ada beberapa keadaan, ya, seperti cuaca buruk ataupun mungkin kapal ini berlabuh terlalu jauh, ya, terlalu jauh dari karena perairannya itu dangkal, ya, sehingga kapalnya sangat jauh berlabuh nih, gitu ya. Lalu ada juga kondisi di mana seperti kita ambil contoh batu bara, ya. Batu bara yang diproduksi oleh sebuah perusahaan tambang itu setelah dinyatakan siap ekspor itu ditempatkan di suatu alat angkut namanya tongkang, ya. Jadi semacam gerobak yang ada di air. Nah, gerobak yang ada di air itu dikirim ke tengah laut, ya. Nah, di tengah laut sana itu sudah ada namanya alat namanya floating crane, ya. Suatu alat yang memindahkan isi dari gerobak tadi ke gerobak kapal pembeli, gitu ya, atau kapal yang akan melakukan ekspor tadi. Nah, ini jadi proses pemindahan batu bara itu dilaksanakan di tengah laut, ya. Jadi kalau teman-teman lihat kapal-kapal itu, kapal-kapal buyer ini mengantri, ya, di tengah laut, ya, untuk diisi, ya, untuk loading. Nah, setelah selesai loading, maka dilakukan pemeriksaan keimigrasian, kemudian kapal bisa berangkat, ya. Intinya Syah Bandar mengizinkan kapal tersebut, ya, menerbitkan surat izin berlayar, ya, ke negara tujuan, ya, gitu. Jadi kita tidak berdiri sendiri, ya, dalam proses pemeriksaan.
Nah, terkait tadi area imigrasi, memang kita sudah mengkategorikan TPI pelabuhan laut itu ada dua, ya. Ada TPI laut penumpang, ya, atau penyeberangan orang, ada TPI laut barang atau kargo, ya. Nah, ini di dalam modul sudah kita bahas sebelumnya bahwa untuk TPI laut penyeberangan orang, ya, atau penumpang itu wajib, ya, wajib terpenuhi adanya area kedatangan, area keberangkatan, ya, yang disebut area imigrasi, steril area, ya, itu harus tercipta, ya. Maka dia baru boleh dijadikan sebuah TPI pelabuhan laut penumpang atau penyeberangan orang, ya. Nah, khusus untuk yang barang, ya, memang idealnya seperti itu, hampir sama dengan penumpang. Tapi kapal-kapal ini sebenarnya jarang sekali menurunkan kru, ya. Jarang sekali menurunkan kru untuk turun ke darat, kecuali dalam hal darurat gitu ya, atau ada kebutuhan mendesak gitu ya. Jadi kru-kru ini, tapi lain hal ya, apabila ada memang apa kerusakan mesin ataupun ada perbaikan maintenance sehingga krunya dipersilakan untuk turun ke darat. Nah, ini tentunya setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, ya, atau sebelum, ya, kewajiban petugas itu mencocokkan, ya, data yang ada di paspor dengan kru yang akan turun ke darat, gitu ya. Jadi kalau krunya nggak turun ke darat, ya udah kita buat apa ngelihat orang-orangnya kan gitu ya. Lebih sederhana lah gitu tugasnya ya. Nah, tugas kita adalah memastikan apabila kru itu akan turun ke darat, maka diperlukan proses verifikasi ya, mencocokkan data pemegang paspor dengan pemegangnya. Nah, itu teman-teman harus paham gitu ya. Jadi yang kita lakukan itu sebenarnya adalah penyederhanaan ya. Jadi apa yang terjadi praktek di lapangan ya, itu merupakan pola sederhana ya, pola sederhana. Tapi kalau teman-teman mau idealis lah katakan ya, wah saya harus lihat dulu orangnya. Nah itu kewenangan kita gitu. Jadi jangan khawatir. Tinggal ngomong ke agen kapal atau langsung menyampaikan kepada kapten ya. Saya ingin melihat semua kru Anda gitu ya. What for? I want to see their face gitu kan. Saya mau melihat wajah mereka. Nah, itu kewenangan kita ya, karena sudah diatur dalam SOP ya, mencocokkan data paspor dengan pemegangnya. Baik, apa sudah terjawab kira-kira? Sudah Pak, terima kasih banyak Pak. Iya. Monggo teman-teman, ayo jangan ini ya, malu bertanya, sesat dalam tugas ya. Jadi apa yang teman-teman laksanakan ya, itu jangan ya udah biasanya gitu Pak gitu. Sudah senior seperti itu Pak gitu kan ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu basicnya gitu ya, baru teman-teman akan dengan apa penuh percaya diri melaksanakan pemeriksaan gitu ya. Kita punya kewenangan, jangan khawatir gitu ya. Gimana? Ada pertanyaan lain? Karena silakan bertanya ya, bukan hanya terkait tema kita kali ini, tapi keseluruhan apa yang sudah kita bahas itu silakan ditanyakan ya. Nah, kemudian kita ke tema berikutnya. Ini tema sebenarnya simpel aja ya. Tema ini adalah terkait pemeriksaan bagi Vitas TKA ya, di mana teman-teman mungkin masuk pegawai itu keadaannya sudah demikian ya, tapi belum pernah mendapatkan apa namanya asbabun nuzul ya, asbabun nuzul ya, kenapa sih bisa terjadi seperti itu gitu ya. Jadi dahulu ya kita
setiap pemegang visa tinggal terbatas ya, itu pada saat tiba di TPI itu diberikan tanda masuk berupa cap manual ya, yang di dalamnya berisikan keterangan wajib melapor ke kantor imigrasi ya, must report to immigration office within 30 days ya. Jadi wajib melapor ke kantor imigrasi dalam 30 hari gitu ya. Apabila lebih dari 30 hari maka ketentuannya dikenakan biaya beban overstay ya. Itu seperti itu. Nah, hal inilah yang menjadi perhatian Bapak Presiden waktu itu ya, melalui Bapak Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala ya, dengan adanya beberapa keluhan ya, pengaduan dari beberapa investor ya, sehingga Kementerian Hukum dan HAM diminta untuk segera melakukan terobosan untuk mempermudah ya bagi pelayanan di TPI bagi tenaga kerja asing ya, termasuk investor itu tadi ya. Jadi dikeluarkanlah Perpres ya tahun 2018 ya, nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing ya, yang selanjutnya disebut Perpres TKA. Nah, di dalam Perpres TKA ini diatur ya bahwa penerbitan KITAS atau ITAS ya, itu bagi TKA itu langsung diterbitkan di TPI gitu ya. Jadi tidak hanya izin tinggal tapi re-entry, izin masuk kembalinya juga diterbitkan ya, sehingga pada saat itu perusahaan yang mengajukan visa ya, itu pada saat mengajukan permohonan visa itu sekaligus membayar 4 item ya dalam PNBP kita ya. Yang pertama itu adalah biaya persetujuan visa ya, kemudian biaya visa ya, kemudian biaya ITAS, kemudian biaya re-entry ya atau IMK. Nah, 4 item ini itu dibayar di depan, Pak ya. Jadi dibayar di depan sekaligus gitu ya. Nah, pada saat mereka masuk di TPI tidak lagi diberikan cap untuk wajib melapor ya, tapi langsung dilakukan pengambilan biometrik dan diterbitkan ITAS dan re-entry-nya pada saat kedatangan ya. Nah, ini adalah terobosan pada saat itu ya, mulai diberlakukannya cap keimigrasian di bidang TPI, yaitu stiker kedatangan ya. Jadi stiker kedatangan itu pertama kali digunakan oleh TKA ya gitu. Jadi tidak lagi digunakan cap izin tinggal terbatas seperti yang ada di Kanim pada saat itu yang manual ya, langsung diterapkan stiker kedatangan yang mencantumkan ITAS kemudian IMK tuh ya. Kemudian pada saat uji coba ya itu hanya dilaksanakan oleh 5 TPI, kemudian diperluas lagi menjadi 20 TPI ya. Jadi disediakan konter khusus ya, konter khusus yang memberikan stiker ya sekaligus yang berupa ITAS dan IMK. Dilakukan pengambilan data biometrik. Nah, data yang ada di perlintasan ya, ini sepatutnya itu terkoneksi dengan aplikasi layanan izin tinggal ya, aplikasi izin tinggal, sehingga teman-teman di Kanim itu bisa melihat ada data baru ya, data baru yaitu data pemegang ITAS yang diterbitkan di TPI ya. Nanti data itu langsung masuk ke dalam Kanim yang membawahi domisili pemohon ya. Jadi pada saat pengajuan proses visa itu sudah menentukan kantor imigrasi yang sesuai domisili ya, sehingga data itu akan masuk. Nah, teman-teman di bagian Intel Dakim ini wajib ya melakukan inventarisasi untuk setiap ITAS TKA
yang diterbitkan di TPI, ya. TPI-nya bisa masuk dari mana aja, ya, bisa dari Soekarno-Hatta, dari Jakarta, nanti kerjanya di Medan, ya. Bisa masuknya dari Medan, kerjanya di Jawa Timur gitu ya. Jadi ini merupakan suatu kemudahan ya yang diberikan oleh imigrasi, sehingga orang asing tidak perlu lagi ke Kanim untuk foto ya, ngajuin kitas gitu ya. Jadi mereka begitu tiba di bandara, mereka bisa langsung melakukan pekerjaannya. Ya, ini satu hal termasuk yang perubahan yang sangat besar ya dalam dunia layanan izin tinggal ya, khususnya terhadap TKA ya. Hanya TKA ya, untuk non TKA termasuk keluarganya itu tetap wajib melapor ke kantor imigrasi ya. Jadi ada TKA online ya. TKA online adalah aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Tenaga Kerja ya, yang terintegrasi dengan aplikasi visa online ya yang dimiliki oleh imigrasi. Sehingga data itu istilahnya perusahaan tidak perlu lagi bolak-balik ya. Cukup selesai di aplikasi ya. Mereka tidak perlu lagi berhadapan dengan petugas. Itu harapannya seperti itu ya. Dan memang yang terjadi saat ini seperti itu ya. Nah, nanti tidak tertutup di kemudian hari ya. Ya, kita yang petugas imigrasi di TPI itu sudah tidak lagi berhadapan dengan orang yang melintas di TPI ya. Jadi melintas di TPI cukup terpenuhi visanya ya dengan dokumen perjalanan yang valid ya, tidak termasuk dalam daftar penangkalan ya, lalu sistem melakukan perekaman biometrik dan menyimpan data kedatangan ya atau data perlintasan secara otomatis dengan menggunakan fasilitas AutoGate ya. Bahkan di masa depan itu sudah tidak ada lagi AutoGate ya. Sudah tidak ada lagi AutoGate, hanya mungkin berupa garis ya. Garis di mana seseorang atau titik di mana seseorang harus berhenti sesaat ya. Berhenti sesaat tanpa perlu melalui AutoGate lagi ya, karena sejatinya kamera yang terpasang di TPI ya itu secara otomatis sudah melakukan perekaman ya yang diambil melalui database video bergerak ya yang mengcapture many face ya, lalu melakukan verifikasi terhadap database cekal, kemudian menyimpan data perlintasan baik itu kedatangan maupun keberangkatan. Luar biasa ya, nanti lama-lama petugas imigrasi fokusnya di pengawasan ya. Izin tinggal juga ke depan akan beralih ya, walaupun sekarang kita melihatnya kurang progresif ya, tapi layanan izin tinggal saya yakin ke depan akan seperti paspor ya. Paspor pun nanti mungkin untuk penggantian itu sebenarnya sudah ada aplikasinya ya. Untuk penggantian paspor tidak perlu ke Kanim ya, cukup mengambil foto sesuai standar pengambilan foto melalui handphone ya. Jadi ya, tapi kita sebagai petugas itu harus paham betul ya terkait ketentuan, kemudian sistem yang digunakan ya. Jangan sampai dengan kehadiran teknologi ya itu membuat kita kalah pintar dengan mesin gitu ya. Nah, ini yang harus diwaspadai ya, bahwa ada yang disebut dengan
operasi wajah, ya, ada yang disebut dengan impostor, ya, teman-teman kan sudah pernah ini ya, sudah pernah kita bahas. Baik, sebagai penutup itu tadi yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan teman-teman ini yang hadir di COP ini bisa menerima manfaat dari kegiatan ini, kemudian bisa menularkannya ke teman-teman yang belum dapat kesempatan ya. Jadi fungsinya ilmu adalah untuk diamalkan ya, bukan untuk disimpan ya. Kalau teman-teman hanya menyimpan pengetahuannya ya itu tidak ada gunanya gitu ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Izin bertanya Pak, Silakan. yang tentang pemeriksaan bagi TKA yang datang dengan visa Pak, pemegang visa kerja. Bagaimana kalau dia yang menggunakan visa kerja tapi DN Pak? Dalam negeri. Iya Pak. Iya. Jadi untuk yang dalam negeri ini sebenarnya merupakan diskresi ya, di mana sebenarnya tidak sesuai dengan undang-undang ya. Jadi visa dalam negeri itu saat ini sudah Kasubag TU Kaning Pati sekarang. jadi visa dalam negeri itu sudah terindikasi menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang saat ini sedang ada di Direktorat Jenderal ya. Yang pertama, visa dalam negeri itu tidak sesuai dengan undang-undang ya, kemudian terdapat beberapa indikasi pelanggaran ya dalam penerbitan izin tinggal yang berasal dari visa dalam negeri ya. Jadi kalau saya tangkap tadi pertanyaannya untuk ITAS TKA yang berasal dari visa dalam negeri, ini kan tentunya tidak melalui TPI ya, gitu. Mereka hanya sekedar diwajibkan untuk melakukan pengembalian dokim, kemudian memproses visa, lalu melapor lagi ke kantor imigrasi, ya. Nah, yang banyak tidak dilaksanakan itu adalah proses EPO, ya, mengingat mereka mengajukan ITAS barunya di Kanim lain, ya, bukan di Kanim asal terdahulu, ya. Kemudian ada indikasi overstay yang tidak dibayarkan pada saat dia mengajukan visa dalam negeri setelah izin tinggal sebelumnya habis berlaku, ya. Jadi izin tinggalnya sampai tanggal 10, tanggal 15 mereka mengajukan visa dalam negeri dan diterbitkan tanpa membayar biaya beban, ya. Ini sudah menjadi indikasi temuan, ya. Mudah-mudahan nanti tidak ada korban-korban yang berjatuhan ya, karena subdit visa itu telah mengalami beberapa momen atau hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ada pernah subdit visa dipecat ya, kasubdit visa dipecat ya, mungkin teman-teman belum pernah dengar ya, diberhentikan langsung ya. Termasuk Direktur Lalu Lintas pada saat itu juga dikenakan hukdis berupa mutasi dan penurunan pangkat. Insya Allah kita berdoa supaya teman-teman di pusat bisa menjawab pertanyaan BPK. Baik, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan lain? Mas Gancar, Kanim Tanjung Pandan. Oh iya, banyak, ada beberapa nama Gancar ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan ini ya. Kita akhiri kelas COP kita. Pemeriksa Keimigrasian Angkatan 2 sudah berakhir. Saya mohon maaf apabila selama menjadi pembimbing ya atau pakar COP ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya mohon maaf ya. Mohon dibukakan pintu sebesar-besarnya. Apa yang saya paham ini
Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada hal-hal yang sekiranya tidak sulit untuk dipahami, saya bersedia ya, kapan saja, anytime, silakan kita berdiskusi ya, tidak usah ragu-ragu ya. Silakan, saya membuka pintu seluas-luasnya ya untuk teman-teman yang ingin konsultasi atau diskusi ya, sharing ya, hal-hal baru mungkin berguna buat saya juga. Baik, itu saja. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, mudah-mudahan sehat semua, sukses semua ya. Yang belum nikah dapat jodoh ya. Jangan sia-siakan usia kalian ya. Sendiri membujang ya. Eman-eman ya, sayang-sayang ya. Padahal sudah punya gaji ya. Apalagi yang ditunggu ya. Itu aja. Baik, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih Pak. Sukses ya semua. Udah Pak, udah habis kami COP.